Selamat hari Minggu guys, ya Bethlehem. Senang kembali bertemu dengan saudara lewat ibadah online kita. Atau kalau mungkin ini pertama kalinya Bapak, Ibu, Saudara bergabung dalam ibadah online di GSJ Bethlehem. Perkenalkan, nama saya Vinka. Saya salah satu tim pastoral dari GSJ Bethlehem. Dan yang seperti kita tahu, selama bulan Juli ini di GSJ Bethlehem kita sedang mengambil satu tema besar, bicara mengenai generasi. Dan memang bulan Juli juga kita merayakan bulan anak. Kita melihat pekerjaan Tuhan juga yang dilakukan di tengah-tengah generasi berikutnya, di generasi Life Kids dan Life Youth, di mana Tuhan juga terus menjamah dan menyatakan dirinya kepada mereka. Kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai generasi. Bagaimana iman yang Tuhan sudah tumbuhkan, tanamkan dalam diri kita, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk diteruskan. Tahukah saudara, sebagai orang-orang percaya, keberadaan kita saat ini adalah warisan iman yang besar. Mungkin ada saudara yang bilang, oh tapi saya orang pertama yang percaya kepada Tuhan dalam keluarga saya. Tapi percayalah, walaupun saudara mungkin orang yang pertama kali mendengar Injil dalam keluarga besar, kita ada saat ini sebagai gereja Tuhan, gereja global, kita sudah hidup dengan menerima warisan rohani yang dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Dan pada saat ini kita mau melihat sama-sama bagaimana pada saat kita menjalankan panggilan Tuhan untuk meneruskan warisan iman akan menimbulkan dampak yang besar kepada generasi berikutnya. Kalau kita baca Alkitab, terutama dari Kejadian sampai Perjanjian Baru, salah satu nama yang sering disebutkan untuk Allah, disebutkan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 3 generasi. Jadi Abraham itu adalah kakeknya, Ishak ayah, dan Yakub itu anaknya. Dan Yakub itu yang kemudian disebut namanya diganti sebagai Israel. Jadi dia adalah orang pertama dari bangsa Israel. Tapi warisannya dimulai dari Abraham. Dan Allah yang disembah oleh bangsa Israel disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah dari 3 generasi. Dan di Alkitab kita ditulis tidak kurang dari 12 kali Allah memperkenalkan dirinya atau diperkenalkan sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita pikir kenapa harus 3 generasi? Apa nggak cukup cuma disebut ya Allahnya Abraham, atau Allahnya Ishak, atau Allahnya Yakub? Yang saya percaya, yang pada saat saya coba pelajari, ada makna penting kenapa Allah dengan sengaja memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mazmur 145 ayat 4 berkata, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Karena ini adalah kehendak Tuhan, ini yang Tuhan inginkan, bahwa apa yang Tuhan sudah nyatakan, pewahyuan yang Tuhan nyatakan kepada kita atau kepada nenek moyang kita, kepada orang pendahulu kita, itu nggak hanya berhenti sampai mereka, nggak hanya berhenti sampai diri kita. Tapi itu dilanjutkan untuk generasi berikutnya. Dan sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah iman kita menjangkau lebih jauh dari kehidupan kita yang mungkin hanya terbatas umurnya? Pagi ini kita akan belajar dari 2 tokoh Alkitab, yaitu Abraham, dan nanti kita akan melihat dari kehidupan Raja Hizkia. Kita mulai dari kehidupannya Abraham. Di Kejadian 12, Abraham, dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi di Kejadian 12 ditulis, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau serta membuat namamu masyhur. Nah, selanjutnya, dan ditulis lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Menarik karena pada saat itu Abraham disebut Abram, pada saat Tuhan memanggil Abram keluar, belum ada contoh sebelumnya. Dibilang Abram nggak tahu dia dipanggil kemana, apa yang akan terjadi. Dia hanya tahu, ya dia percaya ini Tuhan yang manggil dia, dan dia ikuti. Dia pergi, dia tinggalkan tanah nenek moyangnya, dia pergi mengikuti tuntunan Tuhan. Mungkin seringkali kita merasakan seperti ini. Buat mungkin beberapa dari antara kita yang
kita adalah orang pertama yang menerima Tuhan dalam keluarga kita. Atau kita dipanggil Tuhan melakukan suatu hal yang baru. Seringkali kita gak punya semua detailnya, kita gak punya apa yang akan terjadi, kita gak tahu, kita gak punya contoh. Mungkin kita lihat gak ada yang bisa kita teladani secara langsung. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita. Dan puji Tuhan kita punya firman Tuhan. Kita punya teladan-teladan dari tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari. Walaupun kita mungkin gak punya orang-orang di sekitar kita yang bisa kita belajar secara langsung. Mungkin bagi beberapa dari kita yang tinggal di tempat yang tidak mudah berhubungan dengan orang-orang percaya yang lain. Tapi kita bisa melihat dari kehidupan tokoh-tokoh di Alkitab. Lain halnya dengan Abram. Karena pada saat itu, bicara mengenai ribuan tahun yang lalu, Alkitab masih belum ada tulisan, buku-buku tertulis. Tapi Abram tahu dia dipanggil oleh Tuhan. Dan dia taat. Dia taat. Ditulis lalu, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ketaatan Abraham memulai efek domino yang memulai warisan iman dari bangsa Israel yang kita terima hingga saat ini sebagai gereja Tuhan. Ketaatan satu orang menjadi membangun efek domino yang semakin lama semakin besar, jangkauannya mencapai seluruh dunia hanya karena ketaatan satu orang. Itu adalah Abraham. Lalu kemudian banyak mungkin dari kita yang tahu ceritanya, Abraham tidak punya keturunan, sampai akhirnya dia berdoa dan Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Dia akan mendapatkan keturunan. Dengan mujizat yang ajaib, pada saat Abraham berumur 100 tahun, dia menerima anak dari Tuhan. Istrinya Sarah melahirkan Ishak. Ishak bertumbuh, dan dia pun mengalami, yang saya percaya Ishak mendengar cerita tentang Tuhan dari ayahnya, dari Abraham. Dan dia pun mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita tahu, mungkin kita pernah baca bagaimana Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Dan Ishak sudah cukup besar karena dia dibilang dia bisa membawa kayu. Dan itu menjadi pengalaman pribadi buat Ishak melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Dan kemudian dia bertumbuh besar, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sampai akhirnya dia mempunyai anak, Esau dan Yakub. Diceritakan bahwa Ishak kemudian memberkati Yakub, dan karena Yakub melakukan hal yang dia menipu kakaknya, dia takut kepada kakaknya, dia kabur. Sampai di daerah Luz, dan dia di situ juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama kisahnya. Saya percaya Esau dan Yakub pun mendengar cerita tentang Tuhan, tentang Allah yang disembah oleh kakek mereka Abraham, dan Allah yang disembah oleh ayah mereka Ishak. Dan dia pun mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai akhirnya dia menyebut tempat itu Bethel, di mana di tempat inilah hadirat Tuhan nyata. Dan kemudian dia melahirkan anak-anak dan menjadi permulaan dari 12 suku Israel. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya percaya mereka mendengar kisah tentang Tuhan dari generasi sebelumnya, dan mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Untuk itulah mereka bisa melanjutkan warisan iman kepada generasi berikutnya. Itulah kenapa Tuhan menuliskan secara khusus di Ulangan 6 ayat 6-7 lewat Musa. Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tuhan memerintahkan kita untuk meneruskan apa yang sudah kita terima. Iman, pengharapan, pemahaman, pewahyuan yang baru mengenai siapa Tuhan, itu bukan hanya untuk kita. Ya, kita semua masing-masing harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi apa yang kita terima, jangan sampai hanya berhenti di kita, tapi itu harus diteruskan. Karena perjalanan iman kita itu adalah seperti lomba estafet. Kalau kita tahu di lomba estafet ada 4 pelari,
Dan mereka harus berlari dengan jarak tertentu. Dan seringkali yang harus diperhatikan gak hanya kecepatan, seberapa cepat satu orang pelari bisa berlari. Tapi mereka harus belajar untuk mengetahui bagaimana mereka bisa mensinkronisasikan kecepatan lari mereka dengan pelari berikutnya. Dan bagaimana mereka bisa meneruskan tongkat estafet itu kepada pelari berikutnya. Karena kalau mereka tidak berlatih untuk bisa memberikan tongkat itu dengan baik, tongkat itu jatuh, dan mereka akan gagal. Seperti itu juga dengan kehidupan rohani kita. Seperti tadi saya sudah bilang, kita ada pada saat ini adalah warisan rohani yang sudah kita terima dari generasi-generasi sebelumnya. Dan kita pun dipanggil untuk meneruskan warisan rohani, warisan iman kita kepada generasi berikutnya. Baik itu Bapak, Ibu yang mungkin sudah punya anak di rumah, atau mungkin kita yang bagian dari komunitas. Bukan berarti kalau kita tidak punya anak-anak biologis, anak-anak secara jasmani, kita tidak punya kewajiban. Kita punya sebagai bagian dari komunitas di gereja, kita berkewajiban untuk menjadi teladan iman bagi adik-adik kita, bagi teman-teman kita yang mungkin baru mulai mengenal Tuhan. Mari jadi teladan dalam kehidupan kita, bagaimana mereka bisa melihat bahwa kesetiaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita dan menjadi pengharapan bagi mereka. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan melihat dari dua tokoh di Alkitab. Tadi kita sudah melihat warisan rohani dari Abraham. Bagaimana dia mungkin gak punya contoh yang jelas, tapi dia percaya Tuhan memanggil dan dia taat. Dia lakukan dan dia teruskan warisan imannya kepada anaknya Ishak, dan kemudian dari Ishak diteruskan kepada Yakub. Untuk itulah dikenal Allah yang kita sembah dikenal sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekarang kita akan melihat contoh yang kedua dari Alkitab, yaitu dari kehidupan Raja Hizkia, salah satu raja dari kerajaan Yehuda. Seiring dengan perjalanan waktu, bangsa Israel yang dimulai dari 1 orang menjadi 12 suku, jadi bangsa yang besar, dan akhirnya mereka menjadi kerajaan. Tapi karena ketidaktaatan raja dan para pemimpin, akhirnya kerajaan Israel ini terpecah menjadi 2. Yang disebut kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Kerajaan Israel terkenal sebagai raja-raja yang memberontak, raja-raja yang gak taat, sampai akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam pembuangan dari penindasan dari bangsa Asiria. Dan sekarang di kerajaan Yehuda, ada berapa raja yang dikenal mereka taat, mereka melakukan apa sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Termasuk salah satunya adalah Raja Hizkia. Di 2 Raja-Raja ayat 18 ayat 3-7 dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud. Dan dilanjutkan seterusnya sampai ayat yang ke-7, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia ataupun sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah Tuhan yang perintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Jadi Hizkia, pada saat dia menjadi raja, dia memutuskan untuk mengikuti teladan Daud. Jadi konteksnya beda. Hizkia dia melihat sejarah, dia melihat cerita-cerita dari generasi-generasi sebelumnya, dari Abraham, Ishak, Yakub, terus Israel semua sampai kepada raja-raja, dan dia melihat teladan kehidupannya Daud. Nah, kita tahu Daud itu disebut orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia menerima firman Tuhan, dia menulis banyak mazmur, orang yang sangat dekat hatinya dengan Tuhan. Dan Hizkia hidup benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud. Hizkia memulai perjalanan pemerintahannya dengan sesuatu yang luar biasa. Dia memilih untuk taat. Pada saat dia diberikan kepercayaan untuk memimpin, dia menjadi orang yang taat. Dan ditulis tidak ada lagi yang sama seperti dia. Dia menuruti perintah Tuhan. Dan hasilnya Tuhan memberkati dia. Tuhan melakukan banyak mujizat. Termasuk salah satunya pada saat kerajaan Asiria mengancam Yehuda, mau menyerang, mau menaklukkan.
Dia berdoa berseru kepada Tuhan dan Tuhan melakukan mujizat. 185.000 orang tentara Asiria dalam semalam dimusnahkan oleh Tuhan. Itu mujizat yang luar biasa. Dan sebagai akibatnya jadi kerajaan Asiria mereka balik lagi dan rajanya dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri. Mujizat yang luar biasa pada saat Raja Hizkia terhimpit. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, minta pertolongan. Dan Tuhan nyatakan mujizat. Karena saya percaya, Hizkia bisa melakukan hal itu karena dia sudah melihat teladan dan contoh dari generasi sebelumnya. Dan dia lakukan, dan dia melihat mujizat. Namun, ada satu hal yang sangat disayangkan yang saya nggak tahu tidak dituliskan secara detail, tapi ada satu hal yang menyedihkan dari kehidupan Raja Hizkia. Karena anaknya sendiri, Manasye, di 2 Raja-Raja pasal yang ke-21 dituliskan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Jadi, Manasye, anak dari Hizkia, yang menjadi raja penerus dari Hizkia, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan bukan mengikuti teladan ayahnya, yang dibilang hidup mengikuti teladan Daud, tidak menyimpang ke kanan ke kiri melakukan firman Tuhan. Manasye memilih untuk mengikuti teladan raja-raja Israel. Yang dimana pada saat dia menjadi raja, kerajaan Israel sudah ditaklukkan oleh Asiria. Tapi entah kenapa, bukannya mengikuti teladan dari Hizkia, Manasye malah mengikuti teladan dari raja-raja Israel. Dan ditulis Manasye itu kemungkinan menjadi salah satu raja yang paling jahat di kerajaan Yehuda. Ini sebuah cerita yang sangat mengejutkan dan mungkin membuat kita berpikir kayak, how? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hizkia begitu luar biasa, dia melihat mujizat yang besar. Seluruh bangsa Israel melihat mujizat yang besar. Seluruh bangsa Yehuda melihat mujizat yang besar di bawah kepemimpinan Hizkia. Mereka diselamatkan. Bahkan Hizkia dibilang dia menderita sakit parah, kemudian dia berdoa, diperpanjang umurnya 15 tahun. Tapi anaknya memilih untuk tidak mengikuti teladan ayahnya. Kalau kita melihat perbandingan sesuai dengan yang ditulis di 2 Raja-Raja, Manasye lahir itu di 15 tahun tambahan yang Tuhan berikan kepada Hizkia. Jadi Hizkia menderita sakit. Karena setelah kerajaan Asiria dikalahkan, Tuhan adakan mujizat mereka pergi, Hizkia kena sakit keras. Dan Tuhan sampaikan firman Tuhan lewat Nabi Yesaya bahwa dia akan meninggal dan dia memohon dan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun. Pada masa itulah Manasye lahir. Dia besar dan saya percaya dia mendengar cerita karena dia tumbuh di kalangan kerajaan. Mungkin dia mendengar bahwa kalau papahmu itu nggak diperpanjang umurnya, kamu nggak ada. Dia lahir karena mujizat. Dia mendengar cerita-cerita tentang mujizat. Tapi ada satu yang hilang. There's something missing yang menyebabkan Manasye membuat keputusan yang nggak masuk di akal, menurut saya. Mungkin jawabannya ada di pasal sebelumnya. Di 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Karena setelah Hizkia menerima mujizat umurnya diperpanjang 15 tahun, kemudian ada rombongan dari Babel datang. Dan di Hizkia tanpa meminta pertimbangan dari Tuhan memperlihatkan seluruh kekayaan kerajaannya kepada rombongan dari Babel. Dan kemudian ditegur oleh Nabi Yesaya. Dia bilang, karena engkau melakukan hal ini, maka semua yang mereka lihat itu akan diambil oleh kerajaan Babel. Dan jawaban Hizkia kepada Yesaya di 2 Raja-Raja 20 ayat 19, dia berkata, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ada hal yang menyedihkan bahwa Hizkia setelah dia melihat begitu banyak cerita, kesaksian,
firman Tuhan diberikan, nubuatan disampaikan, dia tidak berpikir panjang. Dia sudah diberikan 15 tahun. Waktu yang gak sebentar. Tapi bukannya dia memikirkan bagaimana dia mempersiapkan generasi berikutnya untuk memimpin setelah dia. Dia hanya memikirkan kesenangan pribadinya. Dia hanya berpikir, asal ada damai dan keamanan seumur hidupnya. That's it. Yang selanjutnya, terserah. Ada warisan iman yang tidak diteruskan dari kehidupan Hizkia kepada generasi berikutnya. Dan akibatnya kita lihat bahwa Manasye memutuskan untuk tidak mengikuti teladan ayahnya, tapi mengikuti teladan dari raja-raja Israel. Yang kita tahu mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan kita nggak mau kehidupan kita berakhir seperti Hizkia. Raja Hizkia memulai dengan sangat baik. Dia milih untuk taat mengikuti firman Tuhan. Tapi dia gagal di satu hal. Dia gagal untuk meneruskan imannya kepada anak-anaknya. Dan akibatnya itu fatal, karena pada akhirnya kerajaan Yehuda pun ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Dan mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Apa yang kita pelajari di sini? Dari dua tokoh ini, Abraham dan Hizkia. Abraham seorang yang dia mungkin nggak punya banyak tulisan, nggak punya banyak contoh kehidupan nyata, tapi dia taat mengikuti kehendak Tuhan. Dia mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dan akibatnya dia memulai efek domino untuk satu generasi bangsa pilihan atau bangsa Israel, di mana dia taat dan ketaatan dan warisan iman diteruskan kepada anak-anaknya. Tapi di sisi yang lain kita melihat dari kehidupan seorang Hizkia. Seorang lahir di kalangan kerajaan, seorang privilege, seorang bisa punya akses untuk cerita-cerita, untuk kisah-kisah, apa yang sudah terjadi di masa lalu, sejarah dari bangsanya. Dia hidup berkenan, dia hidup taat, tapi dia melupakan satu hal untuk meneruskan warisan imannya, dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran dari kerajaan Yehuda. Kita akan tutup firman Tuhan sebentar lagi, dan saya mau membagikan satu ayat di Yohanes 15 ayat 16. Yesus berkata, "Bukan kamu yang milih aku, tapi akulah yang milih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Gereja Tuhan, panggilan kita adalah untuk menghasilkan buah. Dan buahnya itu bukan hanya untuk sekarang, tapi panggilan kita adalah menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Saya bagikan ini sebelumnya, Tuhan manggil kita menghasilkan buah yang tetap. Tapi kenyataannya semua manusia itu hidup dalam waktu yang terbatas. Gak ada satu orang yang hidup untuk selama-lamanya. Kita punya waktu yang terbatas dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang tetap adalah pada saat kita meneruskan warisan iman kita pada generasi berikutnya. Mereka lah yang akan melanjutkan legacy, melanjutkan warisan iman kita. Dan itulah yang akan disebut buah yang tetap. Mereka melanjutkan kepada generasi berikutnya. Dan kepada generasi berikutnya lagi. Dan kita akan memenuhi apa yang firman Tuhan katakan tadi di Mazmur 145. Angkatan demi angkatan akan memuliakan namamu. Apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk meneruskan teladan iman kita kepada generasi berikutnya? Buat Bapak Ibu mungkin yang sudah berkeluarga, punya anak-anak. Mulai dari sesuatu yang simpel di rumah. Jadilah teladan iman. Lewat perkataan kita, lewat kebiasaan kita, lewat waktu perenungan pribadi kita dengan Allah, lewat waktu-waktu kita berdoa, memprioritaskan ibadah dalam hari Minggu. Itu ada teladan iman. Dan saya sudah menerima teladan iman itu juga dari orang tua saya. Satu yang saya ingat bahwa sejak kecil, Papa dan Mama selalu membiasakan bahwa hari Minggu kita ke gereja. Itu menjadi prioritas. Sebisa mungkin selama tidak ada hambatan yang besar yang membuat kami nggak bisa ke gereja, kami pasti akan beribadah. Itu menjadi nilai yang tertanam dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan anak-anak kita? Teladan apa yang sedang mereka pelajari dari kehidupan kita sekarang? Ucapkan berkat. Ucapkan kebenaran firman Tuhan. Ucapkan identitas untuk generasi berikutnya.
Generasi yang berikutnya adalah generasi yang dipilih oleh Tuhan. Mereka generasi yang takut akan Tuhan. Mereka anak-anak yang luar biasa. Mereka yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Jangan kutuki mereka, tapi berkati mereka. Saya suka kalau ketemu dengan adik-adik atau anak-anak yang lebih muda. Saya senang melihat mereka excited datang ke gereja. Dan seharusnya itu menjadi suatu kegembiraan. Bagaimana kita bisa membuat gereja sebagai tempat yang menggairahkan untuk generasi berikutnya datang. Dan mereka menjadi anak-anak yang gak mau melewatkan Life Kids atau Life Youth setiap minggunya. Saya sudah dengar banyak cerita anak-anak dari teman saya. Saya sendiri belum punya anak. Saya dengar bagaimana mereka bisa gak mau, pokoknya setiap hari Minggu saya harus Life Kids. Bagaimana mereka sudah begitu excited dan saya mengucap syukur untuk para pemimpin Life Kids, Life Youth yang sudah menyiapkan tempat supaya mereka, generasi berikutnya mereka sangat bergairah. Dan apalagi yang bisa kita lakukan? Libatkan mereka dalam pelayanan. Libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Jangan halang-halangi anak-anak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Seperti yang tadi kita lihat, gak cukup hanya sekedar generasi berikutnya mendengar cerita tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi mereka pun harus mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan itu yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana kita bisa menyiapkan tempat. Saat mereka sudah mendengar firman Tuhan, mendengar kesaksian yang dari orang tua, dari kakak-kakak mereka. Mari kita siapkan tempat buat mereka juga bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Karena itulah yang akan menjadi bekal untuk mereka terus berjalan dan mereka nggak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan di masa depan. Bicara mengenai menyiapkan warisan rohani itu adalah seperti menanam pohon. Bukan dari pohon yang sudah besar, tapi seperti menanam pohon dari benih atau biji. Kalau kita menanam pohon dari benih atau biji, kita tidak akan langsung memanen buahnya pada saat itu juga. Dan mungkin nggak keesokan harinya. Atau kalau pohon buah yang besar, mungkin tidak minggu berikutnya. Atau mungkin tidak dalam bulan berikutnya. Tapi pohon-pohon buah biasanya membutuhkan waktu tahunan untuk mereka menjadi matang dan siap menghasilkan buah. Sama seperti kita menanam warisan iman. Apa yang kita taburkan sekarang, sebesar atau sekecil apapun itu, akan menjadi benih yang pada saat jatuh di tanah yang subur, akan menghasilkan akar dan bertumbuh, dan pada musimnya akan menghasilkan buah. Mungkin kita nggak bisa memilih latar belakang kita, apa yang sudah terjadi di masa lalu, tapi satu hal yang kita bisa pilih pada hari ini, dan ini yang mau saya ajak kita sama-sama berkomitmen. Mari sama-sama kita memutuskan untuk berkomitmen untuk memberikan warisan iman untuk generasi berikutnya. Untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, untuk lingkungan di sekitar kita, bahkan untuk mungkin sama teman-teman kita, mereka yang baru saja memulai perjalanan iman mereka. Mereka bisa menerima warisan iman dari kita. Ada satu quote dari Franklin D. Roosevelt yang berkata, kita mungkin tidak bisa mempersiapkan masa depan untuk anak-anak kita, tapi kita bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Ini yang mau saya ajak kita semua sama-sama berkomitmen. Hari ini, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, dimanapun Saudara melihat tayangan ini, belum terlambat waktunya. Baik Saudara adalah orang pertama dalam keluarga yang mengenal Tuhan, atau mungkin Saudara merasa ada hal-hal yang sudah saya lakukan yang salah di masa lalu. Nggak terlambat. Kalau Saudara masih ada sampai saat ini, Tuhan masih bekerja. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali. Dan kita bisa mulai dari hari ini untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan memberikan teladan iman untuk generasi berikutnya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa apa yang kami terima pada hari ini Tuhan, iman, pengharapan, pengajaran, pelajaran yang kami terima, bahkan firman yang dituliskan ini adalah warisan dari generasi sebelumnya Tuhan. Terima kasih untuk generasi sebelum kami yang sudah setia melakukan kehendak-Mu hingga pada saat ini kami bisa ada Tuhan. Dan Bapa, kami mau berkomitmen Tuhan pada
hari ini pada saat kami mendengar firman Tuhan, kami mau berkomitmen bahwa kehidupan kami pun mau menjadi teladan Tuhan untuk generasi berikutnya. Kami mau meninggalkan warisan iman buat adik-adik kami, untuk anak-anak kami Tuhan. Dan Roh Kudus biar Engkau yang memampukan kami. Mampukan kami untuk terus berjalan seturut dengan firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan biar semakin hari kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dan biar setiap orang yang bertemu dengan kami boleh merasakan kasih-Mu tercurah Tuhan, lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat tindakan kami. Dan biar nama-Mu dipermuliakan melalui setiap apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.